Teman-teman, ini kita datang ke rumah teman nih, katanya air tidak naik, panelnya menyala ya, nyala tapi air tidak naik. Apa kira-kira? Kita cek ya, ikuti terus ya teman-teman. Kita cek arusnya, masuk tidak ke arah submersibelnya ke bawah. Oke, ikuti terus. Nah, teman-teman, kita buka aja bautnya ya, dari sini aja Pak. Kita cek apakah ada tegangan yang masuk ke sibelnya ya, atau cuma lampunya doang yang hidup ini, karena ini jauh juga teman-teman. Mesin airnya di dalamnya tadi pipa didengar tidak ada suara mesin yang mendengung juga. Dan di sini juga belum tersedia kopi teman-teman. Maksa. Ente ya makan konten. Kenapa nanti diedit Pak? Aduh. Ya. Ibu, Bu. Ya, aduh maaf. Pak ini masak kopi. Oh, jadi berkopi. Bercanda ya. Ya, Tapi jangan terlalu dianggap bercanda. Ini abu teh kapasitor. Oh, hanya kopinya. Gak usah teh. Enggak usah. Jangan ngerepotin. Benar ini Pak. Aslinya teh udah. Ini Pak Edi mau Pak Edi? Enggak. Itu sekalian tuh. Apa itu? Paspor? Iya, apa? Terima kasih banyak. Teman-teman bisa lihat ini kabel sibel. Ini dari sibel ini ada 3 kabel ya, satu abu, satu hitam, dan satu biru. Biasanya hitam ini ke fasa, yang biru ke netral. Nah, yang abu ini biasa kapasitor. Kita ukur yang abu dan birunya ya. Jangan lupa kalau pasang tester ke AC ya teman-teman, minimal itu AC 250 atau 1000 volt. Biar agak dingin sedikit ya. Oke, kita ukur ya. Nah, ini tegangan ada teman-teman. Tegangan ada ya, masuk ke sibel. Kapasitornya ada juga. Teman-teman, bautnya coba kita perkuat dulu. Siapa tahu kurang connect. Berbunyi. Oke. Dites lagi. Nah, Kalau dimatikan mati nggak? mati. Dengar bunyi Pak? Nggak ada. Ada. Malah kalau getarannya biasanya Ada. enggak, kalau getarannya biasanya kerasanya di atas. Oh Kalau ininya bunyi biasanya. ya, mati ini. Sibelnya mati Pak. Kita ukur kapasitor dulu. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak dibongkar, kalau nggak bisa juga dibongkar nanti. Tet. Nah, ini tuh nggak bisa dia. Apakah dibongkar? Kalau tidak juga, sudah dibongkar, tidak juga bisa, berarti kapasitornya pijen jauh-jauh. Coba konten. Iya, konten. Sudah ini? Sudah itu? Udah.
Teman-teman, coba kita ukur kapasitornya ya. Kita buka dulu salah satu kabelnya, salah satu kakinya ya. Iya, itu kabel abu yang kita ukur. Kalau teman-teman tidak punya ESR, punya tester yang seperti begini, Joyi sudah bisa mengukur kapasitor. Taruh di mana ini teh? Oh, pinjam tangannya Pak. Ini temperatur tapi pinjam tangan coba. Isi masih ada sisa setrum ya. Kapasitor itu sok ini. Nggak ada Pak. Nah, 12 mikro masih bagus Pak. Masih bagus. Ini 12 mikro bukan? 12 mikro. 13, dia masih bagus. Kapasitornya bagus. Berarti ini kemungkinan mesinnya mati nih. Kita ukur ini ya teman-teman. Kita ukur mesinnya. Kita ukur bagian mesin, tapi kita copot dulu salah satu kakinya. Coba ukur pakai tester manual aja teman-teman ya. Manual saja supaya Mau dihidupin itunya? kelihatan. Sudah usah. Nah, ukurin aja. Nah, Pak. Nah, ketinggian. Sorry ya Pak, Apa? isi pada ini. Kita ukur kabelnya ada 3 teman-teman ya. Ada hitam, biru, dan abu. Kita ukur hitam ke biru dulu. Harus ada hubungan. Oh, ini putus teman-teman. Mesinnya putus. Apakah kabel yang putus lepas atau putus ini? Ya ini teman-teman. Biru ke abu. Nah ini biru ke abu ini ada ini teman-teman. Tapi kita lepas dulu karena masih terhubung sama kapasitor dan switch kita lepaskan dulu kedua kakinya biar betul-betul terukur dengan Benar. benar. Nah kita sudah lepaskan dua kakinya. Sekarang kita ukur hitam ke biru. Harus hubung hitam ke abu, harusnya ada, abu ke biru harusnya ada. Nah ini ada abu ke apa nih? Abu ke biru ada, tapi abu ke hitamnya tidak ada nih teman-teman. Ini runningnya putus, ini runningnya putus teman-teman ya. Jadi dipastikan nih sibelnya putus teman-teman. Ya begitu teman-teman ya, cara mengukurnya ada 3 kabel, yang hitam ke biru dan biru ke abu. Abu ini biasanya untuk kapasitor, ini untuk starting biasanya teman-teman. Jadi starting sama salah satu kabel runningnya hidup, nyambung ya. Starting berarti masih nyambung, tapi runningnya nih teman-teman, runningnya ini sudah putus. Kurang tahu apa putus kabelnya atau putus sibelnya. Ini tahu kalau tak, untuk mengetahuinya harus angkat sibelnya teman-teman. Kalau kabelnya nyambung ke sibel berarti ini dipastikan sibelnya yang spool sibelnya udah putus. Oke teman-teman, sampai situ dulu. Terima kasih. Teman, kita lanjutkan penggalian ya. Setelah kemarin diukur sibelnya itu putus di kabelnya, dari kabel putus. Nah saatnya kita angkat sibel untuk cek apakah benar di spoolnya putus atau kabel pengantarnya yang dari atas nyambung ke bawah itu putus. Untuk memastikannya mesti kita angkat ya teman-teman ya. Yuk ikuti terus.
Teman-teman, ada cerita yang menarik. Perbaikan mesin ini sebenarnya dilakukan pada hari itu juga sudah bisa selesai. Namun ada cerita yang cukup lucu. Selain penggalian, sebenarnya yang lebih lama itu ketika kami mencari titik sumurnya di mana, karena pemilik rumah sendiri udah lupa sumur itu dulu di mana yang sudah disulap jadi taman, sehingga kami mencarinya itu waktu sore hari itu tidak ketemu dan dilanjutkan sendiri oleh yang punya rumah keesokan harinya. Nah itu mungkin ada 2-3 jam mungkin pencarian itu baru ditemukan. Nah, sehingga baru diadakan penggalian ini teman-teman. Makanya cukup lama prosesnya. Tapi ya syukurlah bisa ditemukan. Yuk kita ikuti terus ya. Teman-teman, kita potong dulu pipanya ya, supaya tidak berat. Potong jangan terlalu panjang, pendek saja sini. Nanti bisa kita sambung lagi. Nah, udah putus. Sudah putus. Kita lanjutkan pengangkatan. Nah ini teman-teman, ada sambungan kabel ya. Nah ini teman-teman, bisa kita curigai, bisa kita cek lagi sambungan ini jangan-jangan longgar. Ada kemungkinan mesin masih bagus, sambungan longgar teman-teman ya, karena ada sambungan kabel. Boleh kita curigai untuk mencari kepastiannya apakah sibelnya yang bermasalah putus atau cuman sambungan kabel ini teman-teman. Yang takutnya talinya tuh nyerimpet gitu, nggak bisa turun lagi. Pak, ada kain pak? Ada kain atau plastik biar jangan masuk tanah ke dalam. Kain baju gitu pak, kayak baju gitu besar aja nggak apa-apa, atau karung pak, karung beras. Teman-teman, untuk penggalian ini teman-teman hati-hati supaya ditutup ya lubangnya, takutnya ada tanah yang masuk, atau lebih parah dari itu batu atau kunci-kunci masuk. Nah berabi. Pak? Yang besar pak maksudnya? Oh besar? Karung beras atau apa kayak gitu pak. Oh karung. Sebaiknya teman-teman amankan dulu lubangnya dari material-material apapun yang bisa masuk. Kalau sudah begini, kita bisa oprek-oprek, ambil talinya. Oh berarti banyak sambungan ini namanya. Ini sebaiknya tidak boleh ada sambungan. Kalaupun sambungannya dibuat bagus, ya, aman sih. Kalau ini nanti sambungannya bagus, berarti kemungkinan si sibelnya yang memang benar spoolnya putus. Tapi kalau sambungannya jelek ya sudah, berarti sambungan aja masalahnya.
karena di sini ada sambungan, perlu kita cek dulu karena di panel tadi kita ukur putus, tidak nyambung ya spoolnya. Maka kita pastikan dulu di sini sambungannya bagus tidak. Nah ini teman-teman, sepertinya sih bagus ya ini sambungan. Kalau dilihat ini bagus. Kalau nyambungnya rapat, dia tidak akan berjamur atau ada jamuran begitu. Nyambungnya bagus. Tapi kalau tidak rapat biasanya ada kelihatan nanti ada jamur atau semacam kena panas terbakar gitu. Kalau penyambungan kabelnya tidak bagus teman-teman, sudah tidak bagus, kurang rapat ya. Ini kok mudah putus ya, dan berjamur pula nih. Berjamur nih teman-teman. Ini menyambung seperti ini tidak benar ini. Kemungkinan mudah-mudahan cuma kabel ini ya. Pak ada tali Pak, tali rafia. Sedap. Untuk mengikat ini supaya jangan lari. Mudah-mudahan cuma ini teman-teman ya, kabel yang putus ini teman-teman. Karena ini penyambungan yang tidak benar teman-teman. Diikat seperti ngikat tali tadi, itu kurang tepat. Dia harus dibelit-belitkan, dililitkan. Kalau ini bukan dililit teman, seperti ngikat tali pramuka, tali simpul. Nah tidak boleh tali simpul kalau untuk listrik. Nah ini yang saya maksud tadi, longgarkan, ternyata benar nih teman-teman, sudah berserbuk. Kemungkinan dari kabel ini teman-teman. Jadi sibel itu memang jarang rusak. Kemungkinan sibel. Kita tetes yang keringat. Udah tes Pak. Atau udah netes keringatnya? Keringatan? Iya. Mau buat di Ngadek-dek. Oh. Kita ikat ini supaya diikat jeruk lagi Pak, ini supaya jangan sampai merusut. Merusut ke bawah. Waduh. Mana ini pipa dalam kondisi macet. Nggak berani saya angkat terus ya. Perlu kita tekan lagi nanti ke bawah. Apa itu? Pak Firman? Pak Firman? Pak Firman bukan sebelah sini ya? Bukan tuh. Jauh Sebelah Pak Indi. Teman-teman, kalau kita ikat juga di sini, jangan merusut dia. Nah, kalau sudah begitu kan aman kita nih teman-teman. Sudah ketahuan salah satunya. Jadi untuk memastikan semua ini kita potong saja teman-teman ya. Sudah, kita nggak usah buka lama-lama, kita putuskan saja, kita perbarui. Karena satu saja ikatannya begini, berarti semuanya begini cara mengikatnya. Tidak boleh disimpul teman-teman, ikatan listrik tidak boleh disimpul. Kabel listrik harus ikatan dibelit, keduanya disatukan baru dibelit, seperti mengepang rambut ya, atau gimana sih ya, nanti lihat teman-teman ya. Kita perbarui, kita potong saja bekas lamanya. Jamuran kan ya, ya Berjamur. ya, itu Boleh berjamur. longgar, nggak boleh berjamur, ikatnya longgar. Dan
Yang tadi saya bilang sibel itu jarang rusak, kecuali di bawah itu airnya habis, terus sibelnya hidup terus, nah itu bisa. Tapi di atas pun sudah dipasang overload. Ketika panas dia ampere naik, dia Mati. akan putus, mati sendiri secara otomatis. Nah, teman-teman, kita kupas dulu ya. Sebelum kita sambung, saya ingin mengukurnya, teman-teman. Kita buka aja dulu. Semut. Banyak semut pak. Semut itu semut apa teh? Panas. Sambal. Yang sok di sambal-sambal ya, Cocok. minyak ya. Semut di sambal. Sok di sambal kan ada semut yang suka makan sambal, Oh minyak goreng atau apa ya. iya. Langsung kita buka saja gitu teman-teman. Ini putih atau apa ya, aluminium ya. Aluminium atau tembaga sih kabelnya nih. Kalau saya lihat teman-teman, ini putih, potongan bekas bujang putih ya. Ya. Itu berarti aluminium. Ini kabelnya kabel sebaiknya cari kabel yang tembaga. Ini kabelnya pasti murah. Pasti lah. Mudah-mudahan ya teman-teman, cuman kabelnya aja yang bermasalah. Min. Kabelnya saja yang bermasalah, selesai sudah urusan kita. Nah ini sebaiknya teman-teman memotong ini, membelah kabelnya juga, jangan dibuang kulitnya teman-teman ya, karena nanti kita ikatkan kembali kulit sama kulit lagi biar menyambungnya itu kuat. Ketika ditarik itu tidak berdampak langsung ke kabel listriknya, tapi dia hanya tertarik di kulitnya. Ya, oke teman-teman. Nah, saya lebih suka kabel dibakar dulu baru dikuliti teman-teman ya. Jadi lunak. Karena kalau tidak dikulit, tidak dibakar dulu, itu sering-seringnya jadi ada dua helai atau satu helai serabut, beberapa helai serabutnya bisa putus. Teman-teman, kita ambil tester untuk kita ukur. Kita tes lagi yang semula tahanannya cukup besar sampai kilo ohm. Kabel biru ke apa bisa? Mangga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berduka, turut berduka. Hati-hati ya. Siap. Ya. Ya, hati-hati. Bye-bye. Dah. Innalillahi. Begitulah kehidupan. Nah ini teman-teman, kita ukur lagi ya, hitam ke biru yang kemarin sempat ini ohmmeternya kita pastikan dulu jarumnya sampai ke 0 ya teman-teman, itu 0 ya. Nah, nanti bisa terukur baik. Hitam bebas, approve, merah ke hitam, hitam ke merah, ini bebas bolak-balik apa-apa approve-nya. Yang pasti kita ukur ini dulu teman-teman. Nah, ukur sama biru. Nah bagus teman-teman. Ini saya pastikan sibelnya bagus teman-teman. Jadi kabel tadi, kabel yang bermasalah ya. Nah ini ke oranye ini juga, ke oranye ya, ini oranye abu ya, ke abu muda harus nyambung juga, itu baru bener. Nah ini saya pastikan teman-teman sibelnya bagus. Artinya apa? Kabel ini sambungan tadi yang bermasalah teman-teman ya. Jadi kalau kita buka udah ada sambungan teman-teman, patut kita curigai dulu. Karena apa? Ya ini buktinya, ternyata penghantarnya saja yang kurang bagus dari kabelnya. Jadi ini saya pastikan sibelnya sudah bagus teman-teman. Ya, bagus teman-teman ya. Mesin masih hidup. Oke, kita lanjutkan penyambungan yang benar. Buat kabelnya masukkan air, nanti berjamur lagi. Ya, oke.
Oke. Nah, sudah rapi teman-teman. Sekarang kita masukkan lagi ke dalam ya teman-teman. Sebelumnya kita ukur dulu lah teman-teman. Sebelum kita ukur, kita coba tes di panelnya. Yuk, ikuti teman-teman kita ke panel. Yang kemarin sempat kita ukur teman-teman ya. Oh, lihat pegang. Kemarin kita ukur teman-teman kabel itu kan yang biru ke hitam itu tidak nyambung teman-teman ya. Oke. Biru ke hitam kan tidak nyambung ya kemarin. Sekarang kita pastikan lagi apakah sudah nyambung. Wah, belum nyambung juga teman-teman. Ini belum nyambung juga teman-teman. Tadi situ belum nyambung, sini belum nyambung. Nah, ini ada kemungkinan putus lagi di mana gitu kabel ini. Ini kabel putus ini. Nah, ini teman-teman, kabel dalam tembok ternyata putus juga nih. Ini banyak sambungan ya. Teman-teman, ini kabel ternyata masih putus juga teman-teman. Nah, ya teman-teman ya, yang kita prediksi sudah bagus ternyata belum juga. Artinya kabel ini masih ada yang putus teman-teman ya, karena tadi di sibel kita ukur sudah nyambung. Nah, kabel ke atas ini yang putus. Ini persoalan lagi nih teman-teman. Kita mesti cari kabel lain untuk menggantikan. Berarti kabel sini putus, teman. Kita bongkar lagi nih teman. Nah teman-teman, kita pastikan kabel ini karena kita sambung ternyata putus di atas. Coba kita pastikan untuk memastikan kabel yang ke atas tadi apakah putus beneran. Kita sambungkan ya teman-teman ya. Kita sambungkan di sini atau kita sambungkan saja yang di atas teman-teman ya, mudah. Kita sambungkan saja yang di sini teman-teman. Ukurnya biar ketepang. Yang tadi merah sama hitam kan tadi tidak terhubung. Kita sambungkan sini teman-teman. Nah, kita adukan saja begitu. Lepas lagi teman. Bentar ya. Maaf, ini tidak ada tripod. Tangan sebelah saya pegang handphone. Nah, itu saja teman-teman. Sudah tersambung kan? Tersambung. Sekarang kita ukur di ujung satunya. Sekarang kita ukur di sini. Posisikan testernya dulu ke ohmmeter. Pastikan. Ya, sudah nyambung. Ya teman-teman. Ohmmeter testernya ya. Kemudian kita ukur kabelnya. Ini ohmmeter. Pastikan dulu. Ya, itu ya, jangan bergerak. Nah, sekarang kita ukur merah sama hitam. Tadi di ujung sudah kita sambung. Sekarang kita ukur apakah terhubung dia. Nah teman-teman, tidak terhubung juga ya. Artinya benar-benar kabel yang masuk ke tanah ini, yang dari mesin air dalam tembok ya, dia dalam tembok lalu tembus ke panel, kemungkinan ada sambungan lagi teman-teman. Dan dipastikan ini tidak tersambung. Artinya putus teman-teman, dalam putus ya. Nah, kita udah pastikan putus. Untuk itu kita beli kabel baru saja teman-teman ya. Oke, ikuti terus. Saya mau beli kabel baru dulu untuk gantikan kabel yang putus ini. Nah, teman-teman, ini kabelnya ya. Kita pakai kabel biasa saja. Yang penting isinya 3. Ternyata warna dalamnya juga sama. Jadi ya sudah pas-pas aja ya. Ini tidak perlu ditanda-tandai lagi karena warna sudah mirip. Ya sudah, kita langsung pakai. Kita sambungkan teman-teman ya. Langsung kita eksekusi. Ya. Teman-teman, karena kita ganti kabel nanti ditaruh di luar, usahakan kita pakai pipa ya, pipa listrik atau namanya pipa konduit, pipa khusus untuk membungkus kabel listrik. Selain kelihatan rapi, dia juga mengamankan dari panas matahari. Jangan kena hujan dan panas, cepat awet ya.
Kita ukur dulu teman-teman ya. Dulu. Ya, sudah. Masih hidup ya Pak? Masih. Kita belah lagi. Kita ukur. Bagus ini, dinamik ya. Dinamik. Berapa meter Pak? 6.500 kayaknya. Murah. Murah. Di mana Pak? Andir. Andir? Andir mana? Yang mau ke Andir ke sana. Oh di sini Andir sini. Kita Andir Ciroyong. Waduh, kan. Itu yang apa itu? Ya lupa kalau di sini tuh ada Andir ya, jembatan sana ya. Nah, jembatan kedua yang baru ke sana dikit. Yang belok kanan Pak atau? Ya, Kita Andir mas jembatan kedua. Andir. Nah teman-teman, Oke. sudah politis. Sekarang kita ukur dulu teman-teman ya. Pastikan testernya bergerak dulu. Oke, sekarang tadi yang biru dan hitam putus teman-teman ya. Sekarang kita bersambung biru dan hitam. Nah, nyambung ke yang abu. Nah, nyambung. Semua sudah nyambung teman-teman. Artinya kita ukur dari hitam ke abu, nyambung. Ya, artinya sudah oke. Dan kita pemasangan, merapikan dulu teman-teman. Kita rapikan. Bagaimana ini terbalik ke bawah juga nggak kelihatan. Buka dulu, Buka dulu, baru masukin. baru masukin. Betul Pak, jangan ditutup langsung masukin. Nggak bisa masuk kalau Bisa ditutup. masuk kalau itu. Buka dulu pintunya. Nah, sudah begini teman-teman. Kita isolasi. Ikat dulu di bagian atas ini supaya dia tidak bubar barisan. Balik lagi. Nah, gitu teman-teman. Kita ke bawah dulu. Tadi belum ini teman-teman lupa nih, ini yang penting tadi saya bilang itu selain kabelnya dirapikan, kita usahakan dulu ini menyambung ya, kulitnya ini nempel ke kulit yang satunya sehingga dia akan kuat waktu ditarik, nanti tidak berdampak langsung pada kabelnya, tapi kulitnya ini karena disatukan dia akan berkaitan rapat sebagai tahanannya untuk menahan kalau ada butuh menarik kabel, tidak langsung tertarik kabel listriknya, tapi selongsongnya duluan teman-teman. Oke. Nah, uruskan dulu. Setengah agak ditarik teman-teman ya. Ya. Teman-teman mau berapa lapis ini lilitannya terserah teman-teman ya. Yang penting nanti akan kembali lagi posisinya terakhir muter itu ke atas supaya jika air netes itu tidak mudah masuk ke dalam kabel yang kita bungkus. Ini saya akan buat 4 lapis teman-teman. Halo Pak. Bisa apa Pak? Air. Gampang Pak. Kita kerjakan sama-sama Pak. Ini namanya multiplek Pak. Bisa aja Pak Dadi mah. Pak Dadi. Pak Adi. Kan nama teh banyak di Edi, Adi, Dadi. Liarnya. Tungtung nama di yang di luar ban depan hungkul. Adi, Edi, Adi. Oke. Oke. Beres. Alhamdulillah. Tinggal kita rapikan nih Pak.
Ini Buang. ya ini tuh buang saja, jadi putus di dalam. Nah, buang aja ya Pak. Kabel koreng itu ya. Butuh tadi yang di apa? Jangan Pak. Oke teman-teman, kabel sudah kita sambung, sekarang kita rapikan ya. Saya jeda saja videonya karena kita mau menyambung pipa dan menutup lubang ini sehingga butuh waktu yang lama. Ikuti terus selanjutnya sampai pengetesan dan menemukan keberhasilan. Oke? Oke. Teman-teman, kita sambung pipa ya. Teman-teman polis pakai lem apa saja. Tidak usah lihat mereknya. Lem apa saja. Ujung-ujung pipanya ini perlu dilem juga. Kemudian seperti biasa teman-teman, gampang lah ya kalau soal ngelem-ngelem. Oke, kita kuncikan dulu. Pastikan sudah rapat. Kemudian kita sambung ke pipa ini teman-teman. Nah, ini yang agak pekerjaan ini. Ini pet agak berat nampaknya. Panjangnya. Supaya mudah diangkat. Teman-teman, kita sama-sama belajar teman-teman ya. Saya juga baru kali pertama ini mendapatkan kasus kabelnya putus. Jadi teman-teman baru pertama kali melihat, sama saya juga baru pertama kali mengalaminya ini, menemukan kasus kayak begini. Jadi kita sama-sama belajar ya. Ikuti video-video saya terus untuk kita semakin hari ketemu kasus-kasus yang lain. Saya akan memvideokan terus pengalaman sehari-hari saya menemukan alat-alat seputar elektro dan elektronik. Oh, tiasa tanya nyangkutnya. Oh, udah diangkat Pak. Jago elektro, jago nyangkul juga. Berarti nanti mau garap dulu. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kalau ngelem teman-teman, posisi darurat atau sempit-sempit begini, usahakan yang dalam-dalam dulu teman-teman ya. Jadi kalau kita tinggalkan dia tidak kena tanah. Kalau teman-teman lem yang dulu pas tinggal kena tanah, kotor nanti ngulang lagi. Ya, biar praktis aja. Nah, kita sudah lumuri lem semuanya, baru terakhir ini pipa yang di luar teman-teman. Naikkan sedikit. Usahakan bibir-bibir pipa juga dilem sedikit teman-teman ya. Memastikan nanti tidak akan mudah bocor. Oke, kalau bawah sudah, mulai pemasang. Dorong teman-teman, sampai sekuat-kuatnya. Oke, ya sudah masuk. Tinggal kita tutup pipanya. Kabel listrik dulu teman-teman ya, kabel listriknya kita bengkokkan dulu. Ini jangan terlalu kaku, misalkan lebihkan dikit soalnya kalau nanti sudah terjadi penurunan pipa-pipa sedikit, kabel listriknya tidak tegang. Tutupnya tadi mana ya? Hanya harus dicolok. Ya, begitu saja. Ini sebaiknya Cowok ya. saja. Kalau di bawah ada ini enggak ya? Takutnya terjepit nih. Kalau di bawah takut terjepit, nanti di atas saja. Karena kabel listrik kalau terjepit putus, jadi persoalan baru lagi. Nah, begini saja teman-teman. Seperti biasa tadi sebelumnya kita tutup lagi pakai plastik. Karung seperti itu apa? Ini sifatnya hanya untuk menutup rembesan air supaya tidak rembesan air kotor, maksudnya tanah ikut masuk ke dalam sumur. Itu saja tujuannya. Kita tutup secukupnya. Begitu. Tambah satu lagi Pak Dadi, boleh? Boleh. Tutup juga teman-teman. Tutup di sekeliling pipa ini. Ya, pastikan rapat, dikunci. Nah,
Kayak gini teman-teman boleh tutup pakai tanah. Mau dites dulu. Iya, nanti kita supaya tidak bubar aja. Mau bubar. Oke. Nah, begitu dulu teman-teman ya. Oke. Sambung kabel ke tunnel. Ya, teman. Ayo mau tambah apa lagi? Bongkar lagi nanti. Sebaiknya ente pakai skru nanti, Pak. Sambung tadi? Ya. Teman-teman, kita sudah sambung ke panelnya lagi. Sekarang kita tes ya, teman-teman. Mantap. Oke. Sekarang kita hidupkan. Udah on. Kita dengarkan sini mesinnya. Iya, udah bunyi. Teman-teman, dengarkan airnya. Itu belum. Teman-teman, air sudah naik, teman-teman ya. Tidak bunyi lagi karena ada dengung mesinnya. Saya pastikan sudah dengung mesinnya dan sudah ada getaran. Pak, boleh dipegang, Pak? Ada getaran, Pak? Ada getaran? Ada. Ya, tadi saya tidak sempat videokan karena pas bunyi air naik ya, teman-teman tadi. Untuk kita memastikan, kita naik ke atas, kita lihat turun di atas, teman-teman ya. Apakah air sudah mengalir? Yuk, ikuti terus. Teman-teman, kita naik ke atas ya. Torennya ada di atas. Torennya ada di atas. Oke. Nah, itu teman-teman. Suara airnya sudah terdengar, teman-teman. Kita berhasil nih, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini suara airnya, teman-teman ya. Nah, suara airnya sudah terdengar, teman-teman. Kita buka saja. Nah, teman-teman, mana airnya? Nah, itu teman-teman sudah mengalir ya. Nah, itu air sudah mengalir, teman-teman. Dengan demikian usaha kita hari ini untuk perbaikan mesin Siebel. Mesin Siebel ini tidak rusak, tapi hanya putus kabel-kabelnya saja. Dan sekarang sudah bisa menikmati air tanah kembali dengan biasanya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Mantap. Ya teman-teman, kabel-kabelnya usahakan supaya rapi teman-teman ya. Yang tadi semula teman-teman bisa lihat sendiri kabel-kabelnya, perkabelannya sekarang buat lebih rapi. Jadi tidak ada kabel-kabel yang semeraut. Ini kabel pun yang tadi panjang kita tidak potong, tapi berusaha saja dilingkar-lingkarkan teman-teman ya, supaya kelihatan rapi. Begitu saja teman-teman. Nah, sekarang kita mulai memasangkan konektor ini, kabel-kabel ke konektor lagi ya. Teman-teman, usahakan masukkan kabelnya rapat ya, jangan terbalik. Kabel biru usahakan koneksikan dengan kabel biru, sambungkan dengan kabel biru, yang hitam dengan hitam ya. Oke teman-teman, ya hasilnya setelah kabel kita pasang sudah rapi pemasangan itu kabel-kabelnya, dan tadi kita ganti kabel dan sekarang mesin sudah normal kembali. Sip, mantap. Dulu dong. Jangan lupa apa Pak? Like, subscribe, apa? Komen. Iya, subscribe, like, dan Komen. terima kasih ya Pak.